Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, berjumpa lagi siang ini di podcast Wawasan Kebangsaan bersama saya Devi. Oke, siang ini saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang akan menemani saya. Oke, saya perkenalan dulu. Yang pertama adalah Mbak Aisy Salsabila Hanum dari Universitas Mula Warman. Dan yang kedua adalah Mbak Tri Kisweli dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, siang Mbak-mbak semua. Selamat siang, Mbak Devi. Ya, terima kasih waktunya untuk bisa bergabung di podcast yang hari ini. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Devi. Alhamdulillah Gimana Mbak sehat Devi? Mbak. Sehat juga. Oke, ya, saya sehat, tetap semangat. Oke. eh untuk hari ini, topik yang akan kita bahas itu adalah Sangkri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Mungkin teman-teman atau pendengar podcast masih agak kurang familiar tentang Sangkri ini apa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa itu Sangkri dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan kita sebagai ASN. Ya, untuk pertama langsung saja Mbak Aisy, definisi Sangkri itu apa sih Mbak Aisy? Bisa tolong dijelaskan? Ya, baik Mbak Devi. Jadi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau SANKRI itu adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik. Nah, dasar hukum dari SANKRI ini tuh meliputi ada UUD 1945, Pancasila, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pelayanan Publik, dan peraturan reformasi birokrasi seperti itu, Mbak. Nah, di era globalisasi ini, sistem ini tuh menjadi sangat penting karena pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan juga profesional seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu di kira-kira di era globalisasi yang semakin maju ini, apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh penerapan atau bagaimana implementasi Sangkri ini? Tantangan utamanya itu apa? Nah, jadi ada beberapa tantangan utama ya. Yang pertama itu yang paling pasti adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sementara tidak semua aparatur siap secara kompetensi digital. Nah, yang kedua itu tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, baik dari segi kualitas pelayanan maupun keterbukaan informasi. Lalu ada juga persaingan global yang menuntut birokrasi itu bekerja lebih efisien dan profesional. Ada juga perubahan budaya kerja dari yang kaku menjadi lebih adaptif dan kolaboratif seperti itu, Mbak. Penjelasannya cukup jelas. Lalu kira-kira kita sebagai ASN, bagaimana sih peran kita untuk membantu dalam implementasi Sangkri agar ya istilahnya Sangkri ini bisa berjalan dengan baik di era globalisasi ini? Nah, ASN sendiri memiliki peran yang sangat strategis ya, Mbak. Jadi, sebagai ASN itu harus mampu menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kompetensi dan juga menguasai teknologi. Lalu, tidak lupa juga harus menjunjung tinggi nilai integritas. Nah, selain itu, ASN kan juga harus bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga adaptif terhadap perubahan.
Kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai ASN, Mbak. Oke, terima kasih insight-nya Mbak Aisy. Sudah ada sedikit gambaran lah ya tentang apa itu sangkri. eh karena kita di sini berprofesi sebagai ASN, khususnya adalah dosen yang mengajar di kampus, bagaimana sih apakah sangkri itu bisa diterapkan di unit terkecil, termasuk universitas atau kampus? Karena kita sebagai ASN dosen. Jadi peran kita sebagai dosen dalam implementasi Sangkri itu bagaimana coba bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak Welly? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ya, jadi memang kalau kita sering mendengar gitu ya, istilah sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI ini gitu ya, sering kali kesannya berat gitu ya dan identiknya dengan birokrasi, gitu. Padahal kalau kita tarik ke konteks kampus, SANKRI itu sebenarnya sangat dekat gitu dengan kehidupan kita gitu ya sebagai ASN atau CSN dosen gitu ya, yang dimana kita sebagai dosen itu sebenarnya bagian dari sistem administrasi negara, di mana khususnya adalah di bidang pendidikan tinggi ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari aktivitas kita sehari-hari, mulai dari mengajar di kelas, melakukan penelitian, gitu ya, sampai melakukan pengabdian gitu kepada masyarakat, semuanya itu berjalan dalam kerangka kebijakan negara sebenarnya, gitu ya. Disitulah Sankri ini bekerja, di mana mengatur agar tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai gitu secara tertib dan juga berkelanjutan. Nah, dan di era ketidakpastian seperti sekarang ini, gitu, ketika kebijakan itu sering berubah dan tuntutan kinerja itu semakin tinggi, gitu ya, pemahaman tentang Sankri ini sangat membantu dosen gitu, dalam eh, proses gitu untuk lebih adaptif gitu ya, di mana kita tidak hanya fokus pada substansi keilmuan saja gitu ya, tapi juga memahami pentingnya akuntabilitas, transparansi gitu ya, dan juga tata kelola yang baik gitu sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan publik gitu ya, karena kita kan ASN dosen gitu ya. Lalu juga yang tidak kalah penting, santri ini juga tidak bisa kita pisahkan dari nilai Pancasila ya Mbak Devi, di mana nilai-nilai seperti kejujuran akademik, gitu ya, integritas, ya, keadilan dalam penilaian, serta eh, penghormatan gitu ya terhadap keberagaman, baik kita sebagai sejawat dan juga ke mahasiswa gitu adalah bentuk nyata gitu penerapan dari Pancasila dalam praktik administrasi negara di lingkungan kampus. Nah, disinilah peran dosen gitu ya. Peran dosen ini menjadi sangat strategis gitu ya. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi kita juga sebagai penjaga nilai dan etika publik gitu. Mungkin itu ya Mbak Devi kalau dari saya. Oh ya, ternyata Sangkri itu sangat dekat sekali ya dengan peran dosen. Ya, sebenarnya apa sih manfaat paling nyata dari Sangkri untuk para dosen? Iya, Bisa. betul sekali Mbak Devi ya. Jadi memang Sankri itu sangat dekat ya dengan kita, peran kita sebagai dosen ya. Dimana manfaat yang paling terasa itu adalah kejelasan peran gitu ya, atau arah kerja kita sebagai ASN dosen gitu ya, di mana dosen jadi paham bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sekedar rutinitas akademik saja gitu, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita kepada negara gitu, atau tanggung jawab negara gitu ya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Lalu mungkin kalau kita mendengar tentang administrasi itu masyarakat cenderung menganggap administrasi itu agak eh, berbelit-belit atau menghambat kreativitas akademik. Bagaimana menurut Mbak Welly jika melihat fenomena-fenomena bahwa masyarakat itu masih menganggap administrasi itu sebagai salah satu hambatan untuk berkembang? Ya, ya sebenarnya
kalau kita lihat memang anggapan itu wajar ya karena memang proses dari apa namanya proses administrasi itu bertahap gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat dari perspektif Sankri sendiri gitu, administrasi itu justru menjadi alat untuk menjaga kualitas dan juga akuntabilitas dalam berbirokrasi gitu ya, di mana memang juga tantangannya bukan hanya pada ada atau tidaknya administrasi itu, melainkan juga bagaimana administrasi itu dibuat lebih sederhana dan mendukung kerja dosen ya. Harapannya memang seperti itu. Jadi tidak membuat apa namanya administrasi ini justru tidak memberatkan, tapi kita kita lihat dari sudut pandang lain yang dimana dia berperan sebagai penjaga kualitas dan akuntabilitas gitu mungkin ya. Mungkin karena adanya kemajuan teknologi, adanya era globalisasi yang memudahkan segala akses, itu apakah Sangri ini memiliki hambatan utama untuk bisa terus diterapkan khususnya di perguruan tinggi? Menurut Mbak Weli, Ya, bagaimana? Em, sebenarnya saya juga sejalan tadi yang dikatakan oleh Mbak Asy ya. Jadi memang tantangan terberat kita baik dimanapun saya kira ya, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, tantangannya adalah adaptasi ya karena era teknologi ini sangat cepat gitu ya Mbak Devi ya. Kita sebagai ASN dosen dan di institusi gitu ya harus cepat menyesuaikan diri gitu ya dengan perubahan teknologi, perubahan kebijakan gitu ya. Tadi ada tuntutan masyarakat juga gitu ya. Dan kita juga harus lihat bahwa ya perubahan-perubahan ini itu tidak tidak boleh meninggalkan nilai-nilai dasar ya seperti integritas dan pelayanan publik gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban Mbak Weli sudah memberi banyak insight, membuka pengetahuan-pengetahuan rekan-rekan semua terkait apa itu sangkri. Ya, terakhir mungkin adakah pesan singkat Mbak Weli untuk para dosen dan mahasiswa agar lebih memahami apa itu sangkri? Ya, ya kalau dari saya sih terkait Sankri ya, jadi kita sebagai CASN ataupun calon ASN dosen harus memahami bahwa Sankri itu bukan beban gitu ya, bukan jangan anggap Sankri sebagai beban gitu, tapi sebagai kerangka bersama gitu. Jadi bagian dari apa namanya, bagian dari kehidupan kita gitu ya, di mana dari kampus kita sebagai dosen maupun mahasiswa itu punya peran membangun negara melalui ilmu, nilai, dan pengabdian yang dimana itu kita terapkan dalam suatu kerangka eh, ya kerangka administrasi ini yang kita sebut sebagai sankri. Mungkin dari saya itu Mbak Devi. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya Sangkri ini sangat dekat ya dengan peran kita sebagai dosen ASN karena untuk implementasi Sangri eh, perlu adanya peran-peran dosen membantu pembangunan Indonesia mengarah ke lebih maju lagi. Gitu? Atau ada tambahan kesimpulan dari Sangri? Ada tambahan dari Mbak Weli atau Mbak Aisy sebelum kita tutup podcast yang ini? Sudah cukup. Jadi, Kalau dari saya sudah cukup Mbak Devi. ya, jadi pada tantangan Sangri ini, pada era globalisasi ini, Sangri harus dinamis atau ikut beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya agar lebih mudah untuk diimplementasikan demi kemajuan bangsa. Begitu ya? Betul Sepakat? sekali, Ya, sepakat betul sekali sekali, Mbak Mbak. Devi. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Mbak
Aisy dan Mbak Weli, waktunya siang Oke. ini sudah berdiskusi dengan saya terkait Sangkri. Sangat menarik sekali untuk siang hari ini. Semoga podcast siang hari ini bisa sedikit memberikan wawasan kebangsaan terhadap yang mendengarkan. Dan semoga kita semua sebagai dosen ASN bisa membantu untuk eh, menerapkan Sangkri sehingga bisa mencapai atau mewujudkan eh, Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Saya Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Wawasan Kebangsaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.